Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas mengenai IHSG dulu, setelah itu kita akan bahas beberapa saham. Tepatnya ada 6 saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG hari ini closing sangat-sangat bagus di area 6810, berhasil breakout daripada area resisten di kisaran 6787. Seperti yang kita lihat, memang beberapa waktu yang lalu IHSG turun cukup kencang, tapi 2 hari ini pergerakannya sangat-sangat bagus. Yang mendorong IHSG hari ini bergerak sangat bagus, salah satunya adalah sektor teknologi yang dimotori oleh Gotoh, Arto, dan juga ada Bukalapak ya teman-teman, dan beberapa saham tech lainnya yang membantu IHSG terangkat dari low-nya di 6716 hingga bisa closing di atas area 6800. Besok ada potensi ngetes area 6900 serta menguji 6953 jika akhirnya IHSG kuat untuk naik ke atas. Kalau misalnya koreksi, support terdekatnya di 6787, area yang sebelumnya adalah resisten sekarang menjadi area support, dan area support 2-nya adalah di 6707. Kalau kita lihat data di rti.co.id, bisa teman-teman lihat memang sepanjang hari pergerakannya sangat-sangat kuat ya, dari IHSG dengan area high di 6826 walaupun closingnya turun sedikit di 6810. Total transaksi 15,9 triliun, hampir 16 triliun, yang artinya pergerakan cukup normal dari value transaksi. Dan untuk saham yang naik dan turun cenderung seimbang saja, 273 dan 255. Yang menarik adalah asing masih terus net sell di pasar regional. Hari ini net sell-nya 1,97 miliar. Jadi asing masih terus net sell walaupun IHSG berhasil rebound. Jadi silahkan teman-teman perhatikan area support dan resisten daripada saham-saham yang berhubungan erat dengan IHSG. Untuk saham pertama yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah saham Bukalapak. Saham Bukalapak hari ini ditutup naik 6,87% teman-teman, dengan closing di area 280. Salah satu saham dari sektor teknologi yang pergerakannya hari ini ditopang oleh Gotoh dan Arto ya. Dan untuk area resisten terdekat dari Bukalapak ada di kisaran area 320. Tentu angka psikologis 300 menjadi salah satu area resisten yang juga berpotensi disentuh oleh Bukalapak. Untuk supportnya sebenarnya masih sama ya teman-teman, Bukalapak tidak pernah closing di bawah area 250. Jadi bisa kita lihat area 250 adalah area support kuat daripada saham Bukalapak. Kalau kita mencari area support terdekat dari Bukalapak, misalnya besok ada koreksi ke kisaran area 270 ya teman-teman. 270 sampai kisaran area 260-an menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Jadi dari 270 sampai area 260-an silahkan buy on weakness dengan target terdekat tentu bisa saja menguji area 300 serta breakout area 320. Kalau misalnya bisa breakout 320 menjadi sebuah pola baru yaitu double bottom, yang artinya ada potensi Bukalapak bisa saja mengalami kenaikan lanjutan. Perlu teman-teman perhatikan juga bahwa pada saat naik hari ini lumayan didukung dengan volume ya. Setelah sebelumnya mengalami penurunan yang cukup masif dan akhirnya dekat-dekat area 250 atau di sini area low-nya di 252, kemudian rebound sampai 280. Jadi kalau mau buy on weakness silahkan perhatikan area 270-260
Kalau ternyata jebol, ada potensi kembali menyentuh area 250. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah BBYB. Saham BBYB pada perdagangan hari ini ditutup naik 5,19%. Bisa teman-teman perhatikan bahwa kenaikan hari ini didukung dengan volume yang sangat besar. Kenapa saya bilang sangat besar? Karena dibanding volume beberapa hari terakhir, volume hari ini cukup besar ya teman-teman. Ini dari tanggal 2 Desember, 3, 4, dan seterusnya. Tidak sebesar volume hari ini. Resisten terdekat bisa saja akan melanjutkan kenaikannya menuju ke 825. Dan untuk area support terdekat, kalau teman-teman mau buy on weakness, silahkan pantau sampai area 645. Di sini area 645 kita jadikan area support atau sekitar 650 ya. Selisih 1 tick, 650 645 menjadi area support. Bisa kita lihat memang beberapa waktu yang lalu juga ketika dekat-dekat area 645 650 kemudian ada rejection, jadi cukup wajar ketika kembali dekat-dekat area tersebut kemudian bisa mantul kembali. Jadi kalau mau buy on weakness dekat-dekat area 650 silahkan pantau dengan area resisten ke 825 serta bisa saja menguji area resisten-resisten yang ada di atasnya. Kalau kita lihat sedikit lebih jauh di time frame weekly, nah, di time frame weekly ini sebenarnya terlihat jauh lebih jelas ya teman-teman. Di sini bisa kita lihat jauh lebih jelas potensi double bottomnya dengan terpantulnya di area support yang ada di kisaran 650 dan kalau bisa breakout 1050 artinya potensi double bottomnya semakin jelas. Dan kalau kita lihat apakah ada bearish divergence atau bullish divergence di sini? Sepertinya cenderung tidak ada ya teman-teman, atau flat-flat saja walaupun harga membentuk low yang lebih rendah. Untuk saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah BNGA. BNGA adalah salah satu saham yang pergerakannya cukup bagus, membentuk sebuah pola yaitu cup and handle dengan neckline di 1165. Mampu bertahan di atas area neckline-nya ketika IHSG mengalami penurunan yang cukup masif dan sekarang sudah kembali mengalami kenaikan. Closingnya hari ini di 1215 dengan resisten terdekat kurang lebih di area 1235. Kalau bisa naik dari area 1235 atau bisa lanjut breakout, ada potensi untuk menyelesaikan target kenaikannya ke area 1350. Bisa teman-teman perhatikan ketika IHSG koreksi cukup dalam, saham BNGA ini adalah salah satu saham yang pergerakannya nggak terlalu terpengaruh dengan IHSG ya teman-teman. Bisa kita lihat ketika turun volumenya juga cenderung low volume saja dan tertahan di area 1165 yang memang merupakan area support dan juga neckline daripada cup and handle-nya. Jadi silahkan pantau, kalau dekat-dekat 1165 lagi silahkan buy on weakness, atau kalau mau buy on breakout daripada resisten yang ada, silahkan buy ketika terkonfirmasi breakout dari 1235 dengan target ke 1350. Saham keempat yang akan kita bahas hari ini adalah Mahaka Radio Integra yang pergerakannya luar biasa juga, naik 22,13%. Beberapa waktu yang lalu juga sempat mengalami kenaikan yang signifikan, cuman ternyata koreksinya juga cukup signifikan. Resisten terdekat ada di 169, bisa membentuk double bottom kalau breakout, yang artinya targetnya adalah ngejar area resisten yang ada di atasnya. Kurang lebih mungkin bisa lanjut naik ya teman-teman. Dan untuk area support terdekat, kalau teman-teman mau buy on weakness pada perdagangan esok hari, silahkan pantau kisaran area 140
Dan kalau ternyata malah lanjut mengalami koreksi, ini supportnya kita tandain agak lebar memang. Dari 130 kita tandain sampai kisaran area 110 ya teman-teman. Jadi besok kalau mau fast trade dia koreksi 140, silahkan buy on weakness. Kalau ternyata lanjut turun, kita pantau lagi di 130 dan 110. Harusnya sih nggak turun terlalu jauh ya, karena volume hari ini bisa teman-teman perhatikan luar biasa besar. Artinya ada orang-orang yang entry dengan lot besar yang menciptakan volume besar. Jadi harusnya kalau koreksi juga nggak akan terlalu gimana banget. Jadi silahkan pantau dari area ya bisa dari 144 sampai area 140 sebagai area angka psikologis juga untuk saham Mari. Saham kelima yang akan kita bahas hari ini adalah Pani. Saham Pani beberapa waktu yang lalu sempat naik kencang ya, sebelum akhirnya mengalami koreksi dari area 1275. Bisa kita lihat bahwa sudah sekitaran 1 minggu saham Pani berada di kisaran area supportnya di 965. Bisa kita lihat memang pada tanggal 7 Desember dan juga tanggal 8 Desember saham Pani memang membentuk area low ke 920. Tetapi yang menarik adalah saham Pani masih mampu bertahan di atas area supportnya dengan closing di atas 965, yaitu di area 970. Jadi untuk teman-teman yang mau buy on weakness, silahkan pantau sampai 965. Kalau ternyata 965-nya jebol dengan closing di bawah, tentu artinya kita bisa skip dulu untuk saham Pani. Tapi kalau ternyata 965-nya mampu bertahan, resisten terdekat akan kembali menguji area 1275. Area di mana pada waktu saham Pani mengalami kenaikan, gagal ditembus dan malah lanjut koreksi. Untuk saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah MMLP. Salah satu saham dari sektor properti yang hari ini naik 5,96 dan dalam 2 hari terakhir sudah naik lebih dari 12% ya teman-teman. Di sini kita coba lihat dari area bottomnya di 408 sudah naik sekitar 13,41%. Kita akan gunakan sedikit time frame yang lebih besar karena lebih menarik. Nah, di sini bisa kita lihat bersama bahwa saham MMLP ini memang area supportnya cukup lebar. Di sini kita tandain area supportnya tuh dari kisaran 440 sampai area kisaran 376. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa MMLP ini sementara ini memang masih downtrend, masih berada di bawah daripada area trend lainnya, tapi melihat kenaikan 2 hari terakhir di mana candle yang terakhir 13,24% itu baru menggambarkan 2 hari terakhir ya teman-teman, karena ini baru hari Selasa, yang artinya ada potensi untuk breakout area trend line, di mana kalau bisa breakout dan juga bisa melewati area resisten di kisaran 496, maka saham MMLP akan menjadi salah satu saham yang uptrend kembali, yang artinya bisa mengalami kenaikan jauh lebih tinggi. Jadi silakan teman-teman pantau area 440 sampai area 376 untuk buy on weakness, ataupun kalau mau nunggu dulu breakout daripada area trend lainnya juga boleh. Setelah breakout area trend line, breakout 496, kita akan coba pantau di mana area-area support yang menarik untuk MMLP. Jadi pada kesempatan hari ini kita ada bahas sekitar 6 saham dari Bukalapak, BBYB, BNGA, Mari, Pani, dan MMLP. Disclaimer all untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi.
Silahkan dicek dan dicek kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @jurnalricharddermawan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.